Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Yesus dahsyat, amin. Setiap hari kita perlu firman Tuhan. Setiap hari kita perlu dituntun, setiap hari kita perlu diajarkan oleh firman Tuhan, sehingga setiap kita hidup dalam tuntunan, hidup dalam pimpinan, dan diarahkan untuk dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Karena itu mari bagikan kembali. Jika engkau merasa hidupmu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, jika engkau merasa ada berkat yang kau terima melalui setiap perenungan firman Tuhan, bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima setiap hari. Haleluya. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai segala sesuatunya. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Tuhan yang memampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan kami. Tuhan yang menyertai kami dalam setiap kesusahan kami. Itu sebabnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan sampaikan sesuatu, ubahkan setiap kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Rasul Paulus yang saya percaya ada banyak dari kita tahu betul tentang firman Tuhan ini ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi, segala perkara. Rasul Paulus bilang segala perkara, apapun itu, ya, dapat aku tanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan tahu betul ayat ini, iya kan? Tahu betul firman Tuhan ini. Tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika digoncangkan dengan pergumulan, tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang mulai nyerah. Aduh, saya capek pendeta ikut Tuhan kok begini amat ya. Saya capek ikut Tuhan kok suami saya malah jauh dari Tuhan. Saya semakin ikut Tuhan kok semakin saya sering disusahin orang, semakin sering saya difitnah orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita tahu firman, maka di saat itulah kita diuji, ya. Untuk apa? Untuk menjadi pelaku firman. Hari ini kita diingatkan bahwa segala perkara dapat saya tanggung. Kenapa segala perkara dapat saya tanggung? Karena bukan saya yang menanggungnya dalam hidup saya, tetapi Kristus yang hidup dalam saya, Dia yang menanggungnya. Sehingga akhirnya ketika kita dapat menanggungnya dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, kita bisa melewatinya. Sama-sama bilang sama saya bisa melewatinya. Sama-sama bilang sama saya bisa menghadapinya. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kita juga tahu kebenaran firman Tuhan ini dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, ini kuncinya saudaraku, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Perhatikan kata-kata selanjutnya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tidak ada masalah yang tidak dapat anak-anak Tuhan Yesus tidak tanggung, ya. Tidak ada masalah yang tidak dapat ditanggung oleh anak-anak Tuhan. Semua masalah, semua pergumulan, semua tantangan, apapun itu, jaminannya engkau dapat menanggungnya. Sama-sama bilang sama saya bisa menanggungnya. Jadi jangan pernah bilang, aduh kok saya kayak udah gak kuat ya. Gak mungkin. Kalau sampai kita bilang kita gak kuat, bukan firman Tuhannya yang salah, tetapi kitanya yang gak bertahan. Kitanya yang gampang menyerah. Karena seharusnya pada dasarnya firman Tuhan mengingatkan kita bisa kok, kita kuat kok, kita mampu kok.
Tetapi jangan pernah lupa, bukan karena kitanya, tetapi karena Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Sama seperti firman Tuhan katakan dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata firman Tuhan. Ya, jadi hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, betul ada tantangan. Selama kita memijakan kaki kita di muka bumi, kita masih diperhadapkan dengan 1001 macam masalah. Karena itu jangan cari masalah. Masalah gak perlu kita cari, udah datang dengan sendirinya. Yang perlu kita pastikan adalah saya bisa menghadapi apapun masalah saya hari-hari ini. Ada yang bergumul dalam rumah tangganya, ada yang bergumul dengan ekonominya, ada yang sampai hari ini berdoa buat kesehatan namun belum melihat jawaban doa. Ada yang sampai hari ini bergumul dengan segala macam tantangan hidup. Setiap kita memiliki masalah masing-masing. Setiap kita memiliki pergumulan masing-masing. Jangan pernah membandingkan masalahmu, pergumulanmu dengan masalah dan pergumulan orang lain. Enak banget dia masalahnya gak sebesar saya. Padahal saya rajin ibadah, padahal saya rajin berdoa. Tapi kenapa masalah saya lebih besar dari masalah dia? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu kapasitas saudara dan saya dalam menghadapi masalah. Iya kan, semua udah ada takarannya gitu loh. Kemampuan saya menghadapi masalah dengan kemampuan saudara menghadapi masalah jelas berbeda. Itu sebabnya Tuhan kasih paketnya masing-masing dengan masalah yang berbeda, dengan berkat tentunya yang berbeda. Hanya sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dalam kita menghadapi pergumulan, dalam kita menghadapi masalah, kita tetap terus mengingat Tuhan, tetap terus berharap kepada Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan itu yang memampukan kita. Itu kuncinya. Engkau boleh menangis. Engkau boleh menangis dalam menghadapi masalahmu. Nangis di hadapan Tuhan, karena setiap tetes air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Sehingga setiap apapun yang kita hadapi, engkau yang sedang dihianati hari-hari ini, engkau yang sedang dikecewakan, engkau yang sedang ditipu orang hari-hari ini, engkau jangan bilang, aduh saya kok ikut Tuhan begini amat ya, malah susah ikut Tuhan kok malah menderita. Setiap kita, lu ikut Tuhan gak ikut Tuhan punya masalah. Hanya bedanya orang yang ikut Tuhan punya masalah, kuat menghadapi masalah. Dan orang yang tidak mengikut Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan juga punya masalah, tetapi kalah menghadapi masalah. Itu aja bedanya. Iya kan? Tapi semua orang punya masalah. Orang dalam Tuhan dengan orang di luar Tuhan punya masalah. Orang setia mengiring Tuhan dengan orang yang tidak setia mengiring Tuhan juga punya masalah. Sekarang jadi pertanyaan bukan ada masalah, ada pergumulan atau tidak ada masalah atau tidak ada pergumulan. No. Tetapi apakah saya kuat menghadapi semuanya itu? Saya mengajak setiap umat Tuhan, kau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Setiap kita punya pergumulan, Pak, Bu, punya masalah kita beda-beda. Tetapi ini yang saya mau ajak setiap umat Tuhan untuk sadari bahwa engkau bisa menghadapinya, engkau bisa menanggungnya. Karena ada Tuhan dalam hidupmu, ada Tuhan yang memberikan jalan keluar, ada Tuhan yang memberikan penghiburan, ada Tuhan yang memberikan orang-orang di sekelilingmu untuk mensupport engkau. Ada Tuhan, itu yang perlu kita ingat. Itulah bedanya kita dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Itulah bedanya dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ayo bangkit. Semua orang punya masalah kok. Semua orang punya pergumulan kok. Sesuai dengan kapasitas kita. Tuhan tahu, gak mungkin Tuhan kasih masalah. Izinkan ada masalah dalam pergumulan kita kalau kita gak mampu. Gak mungkin. Dia Tuhan yang setia. Sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang katakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu diizinkannya melampaui kekuatanmu, dicobai masalahmu, cobai memberikan kepadamu, karena Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau yang hari-hari ini hampir-hampir patah semangat, engkau yang hari-hari hampir-hampir menyerah, ada kabar sukacita buat saudara. Engkau bisa menanggungnya, engkau bisa menghadapinya, karena engkau masih punya Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, Hamba berdoa saat ini buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang gentar menghadapi masalah, yang hari-hari ini hampir-hampir menyerah menghadapi pergumulan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami bisa menanggung setiap perkara kami di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Sebab Tuhan adalah setia. Engkau memberikan kepada kami jalan keluar. Engkau memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami dapat menanggungnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus.
Mereka yang hari-hari lemah, mereka yang hari-hari patah semangat, mereka yang hari-hari ini gentar. Aku ucapkan berkat demi nama Yesus Kristus Tuhan. Hidup mereka dibangkitkan kembali untuk menghadapi setiap tantangan hidup dan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya ada tertulis disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Apapun masalah saudara, engkau bisa menghadapinya, engkau bisa melewatinya. Karena engkau tidak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Ada Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan. Dan ada Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita.